Shalom, selamat malam, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam program Saat Teduh Malam bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Bersama saya, Pendeta Onesimus Dasikasi MTH, Pendeta tugas khusus yang melayani di Gereja Paug Jemaat Rori Ita yang bertempat di Kompleks Makob Sau 2, Makassar. Kita awali Saat Teduh Malam dengan satu pujian dari anak kekasih Chelsea. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih pujiannya anak Chelsea, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, kami rindu malam ini disegarkan dan dikuatkan oleh firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami
di dalam memahami firman-Mu, agar senantiasa dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita malam hari ini terambil dalam Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, di masa-masa sulit seperti masa pandemi saat ini, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, yang kemudian mungkin ditambah lagi dengan berbagai kesulitan hidup yang kita alami, entahkah itu kehilangan lapangan pekerjaan, entahkah itu menderita penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh, musibah bencana alam yang tiba-tiba melanda. Terkadang dalam keluh, kita kecewa dan komplain kepada Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa orang beriman harus mengalami serangkaian kesulitan hidup ini? Sementara di sana, orang fasik yang hidup dalam pelbagai kejahatan sepertinya terus menikmati kebahagiaan tanpa tersirat keluh kesah di wajah mereka. Kita mungkin berkata, hidup ini tidak adil. Kenapa orang beriman hidupnya susah? Kenapa orang baik dihukum Tuhan lebih keras daripada mereka yang jelas-jelas jahat, yang terus berkubang dalam kejahatan mereka, dan hidupnya baik-baik saja? Ada begitu banyak pertanyaan dalam benak kita, begitu banyaknya sehingga bagaikan kabut tebal yang menutupi pandangan kita ke depan. Saudara-saudara, iman itu bagaikan sinar laser yang bisa menembus tebalnya kabut ketidakjelasan hidup hingga kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 126 ini berkisah tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan dan menyaksikan negerinya yang begitu terpuruk.
Setelah puluhan tahun di pembuangan, Tuhan akhirnya membawa bangsa Israel kembali ke negeri mereka. Dan mereka masih bisa melihat betapa besarnya karya Tuhan melalui keterbuangan mereka dan kembalinya mereka. Ketika iman mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka ternganga, lalu melonjak-lonjak kegirangan dan mengembalikan segala hormat, pujian, dan syukur mereka kepada Tuhan. Dan ketika menemukan bahwa negeri mereka dalam keadaan yang merana, mereka datang kepada Tuhan meminta pemulihan. Mereka percaya bahwa kalau Tuhan yang memulihkan, maka padang gurun pun bisa menjadi padang rumput. Karena itu, mereka tidak duduk diam sambil memohon dan meratap, berdoa dan menangis. Mereka bekerja giat dan melakukan bagian mereka, yaitu menyiangi tanah, menabur benih, menyiapkan jalan bagi pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya mereka bersorak-sorai menuai setiap berkas-berkas gandum. Mengalami kondisi hidup yang sulit seperti yang dialami bangsa Israel sekembalinya dari pembuangan, memang terkadang tidak serta-merta membuat orang bersyukur dan berharap. Dibutuhkan iman yang sejati untuk bersyukur dan berharap dalam segala keadaan. Cukup tangguhkah iman kita untuk melihat Tuhan menembus kegelapan kabut yang menyelubungi kehidupan? Jika kita mengarahkan dan memfokuskan seluruh perhatian kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus, maka selalu ada alasan untuk kita berharap dan kemudian bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setianya tidak berkesudahan, senantiasa baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Malam ini kita akan lalui dan beristirahat. Kita percaya besok Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, hari yang baru, dan berkat Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi. Terpuji Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kami, Engkau hadir, Engkau ada. Dalam setiap gumul dan juang kami, Engkau memampukan kami melewati masa-masa sulit. Engkau hapus setiap air mata menjadi mata air yang hidup. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang meneguhkan kami malam hari ini. Kiranya hari-hari kehidupan kami akan kami lalui dalam pengharapan yang penuh, keyakinan yang penuh bahwa bersama dengan Engkau kami aman. Bersama dengan Engkau kami tenang. Bersama dengan Engkau kami menikmati damai sejahtera-Mu. Kami akan beristirahat malam ini Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kami akan beristirahat dengan nyenyak. Besok kami dapat bangun dengan tubuh keberkatan, menikmati hari baru, berkat yang baru yang asalnya daripada-Mu. Seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan, tetap kami serahkan dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan, sempurnakan dan sahuti doa kami. Semuanya kami bawa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah saat teduh malam yang kita laksanakan pada malam hari ini. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
Dia berikan kasih-Nya bagi